Untuk itu saya persilahkan Pak Ari, waktu dan tempat untuk Bapak. Terima kasih Pak Nunu, Pak Karo Humas LHK, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa ikut bergabung di video conference ini sehingga kita berkesempatan untuk sama-sama memahami RUU TK ini secara tepat begitu. Saya mungkin ada bahan paparan untuk kita, mungkin bisa di share Pak Lutfi. Ya, jadi saya di sini hanya akan fokus kepada yang disebut dokumen lingkungan atau Bapak Ibu mengenalnya sebagai AMDAL lah begitu. Karena dokumen lingkungan itu tidak hanya AMDAL, tetapi ada juga UKL-UPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting, dan ada yang namanya SPPL untuk kegiatan yang tidak berdampak penting dan merupakan kegiatan skala mikro dan kecil. Halaman selanjutnya mungkin. Jadi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang CK yang terkait dengan perubahan dari Undang-Undang 32 tahun 2009, itu klaster pertama terkait dengan persetujuan lingkungan, atau mungkin kalau itu Bapak Ibu yang sering mendengar di media itu adalah izin lingkungan. Jadi yang pertama itu terkait dengan pasal 24. Di sini itu terkait dengan bagaimana melakukan penilaian AMDAL. Belum, sekarang itu kita sebut sebagai uji. Ya, ini bisa dibuka pakai itu password tadi itu. Bisa ini. Ini sepertinya berkaitan dengan ini nih, apa Omnibus Law itu untuk lingkungannya. Ya, jadi kalau terkait dengan pasal 24 itu nanti akan ada pengaturan terkait dengan lembaga uji kelayakannya, tim uji kelayakan, kemudian siapa saja yang duduk di tim uji kelayakan ini dan sistem sertifikasinya. Kemudian ada pasal 26, ini juga sering mendapatkan pertanyaan di publik terkait dengan proses pelibatan masyarakat, di mana di sini nanti akan diatur ada terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL untuk masyarakat terkena dampak langsung, kemudian ada keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian. Kemudian ada pasal 28 tentang sertifikasi dan kriteria penyusun AMDAL. Kemudian ada pasal 32, ini terkait dengan bantuan pemerintah untuk menyusunkan AMDAL bagi kegiatan UMK, jadi usaha mikro dan kecil, yang memang wajib AMDAL. Kemudian ada pasal 34 pengaturan tentang UKL-UPL dan pasal 35 terkait dengan SPPL. Itu klaster pertama. Di samping itu di Undang-Undang Cipta Kerja ini, halaman berikutnya, juga mengatur atau merubah beberapa ketentuan di Undang-Undang 32 yang di luar dari kaitannya izin lingkungan atau ke AMDAL. Bisa halaman berikutnya. Jadi yang juga dilingkup di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah pengaturan baku mutu lingkungan hidup di pasal 20, kemudian tentang pengolahan limbah B3 itu di pasal 59 dan 61. Pasal 61 itu terkait dengan dumping. Kemudian ada pasal 55 tentang dana penjaminan pemulihan lingkungan, dan di pasal 71, 76, 82 ABC sebetulnya terkait dengan pengawasan dan sanksi. Lanjutkan. Jadi ini kalau terkait dengan amanat pengaturan lebih lanjut yang akan diatur dalam PP untuk persetujuan atau terkait dengan pengolahan dan perlindungan lingkungan hidup, itu ada terkait dengan AMDAL pasal 24, kemudian UKL pasal 34, keterlibatan masyarakat pasal 26, kemudian jenis kegiatan yang wajib AMDAL UKL di pasal 35, dan sertifikasi kompetensi di pasal 28.
Silakan lanjutkan. Nah, ini yang harus kita pahami semua bahwa pengaturan AMDAL di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini pada saat tidak sama sekali merubah prinsip dan konsep. Seperti misalnya ada berita bahwa pasal 22 dan 23 yang mengatur tentang fundamental yang disebut sebagai jenis dampak penting dan kriteria jenis dampak penting itu sama sekali tidak dirubah. Bahkan yang pasal 22 itu tidak pernah sempat masuk ke dalam RUU Cipta Kerjanya ini. Yang pasal 23 memang sempat masuk ke dalam RUU Cipta Kerja, tapi kemudian pada saat pembahasan panja diputuskan untuk dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Sehingga untuk prinsip dan konsep dasar dari AMDAL atau yang kita sebut sebagai Safeguard Lingkungan itu tetap ada di Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang disempurnakan adalah kebijakan dalam pengaturan pelaksanaannya. Jadi yang dirubah itu terkait dengan prosedur, kemudian ya NSPK-nya lah, kalau masalah kriteria prosedurnya. Jadi perubahan itu terkait dengan perubahan nomenklatur perizinan. Nanti akan saya jelaskan, karena semua izin itu kemudian dirubah menjadi yang namanya perizinan berusaha. Implikasinya nanti akan ada. Kemudian yang penting lagi adalah pengintegrasian izin lingkungan. Sebetulnya tepatnya adalah pengintegrasian kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha. Kemudian yang berubah itu adalah perubahan Komisi Pelayanan AMDAL. Dulu AMDAL itu dinilai oleh Komisi Pelayanan AMDAL, sekarang kemudian oleh tim uji kelayakan. Nah, karena itu kemudian berubah yang semula adalah penilaian AMDAL, sekarang menjadi uji kelayakan dokumen AMDAL. Kemudian focusing untuk keterlibatan masyarakat, kemudian penetapan kriteria bagi kegiatan usaha jabatan penting, dan integrasi izin PPLH ini juga penyederhanaan, jadi izin-izin perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, seperti misalnya izin pembuangan air limbah, izin pembuangan limbah ke laut, kemudian izin-izin pengolahan limbah B3, itu diintegrasikan ke dalam AMDAL, ke dalam dokumen lingkungan, baik AMDAL maupun KLPL. Bahkan yang dari sektor lain, yaitu analisis dampak lalu lintas yang ada di sektor perhubungan, di Dirjen Perhubungan Darat, itu juga digabungkan atau diintegrasikan ke dalam dokumen lingkungan, baik AMDAL maupun KLPL. Mungkin halaman selanjutnya. Nah, ini yang harus kita pahami konteks dari yang namanya perizinan. Jadi kita tidak bisa lepas dari kajian-kajian tingkat landscape, yaitu rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, ekoregion, dan KLHS. Jadi RPPLH, daya dukung, daya tampung, ekoregion itu nanti akan mewarnai KLHS, di mana kemudian kajian lingkungan hidup strategis ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi penetapan rencana tata ruang, baik rencana tata ruang darat, yaitu RT/RW dan RDTR, maupun rencana ruang laut, yaitu RZBP3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kemudian baru semua kegiatan itu harus sesuai dengan rencana tata ruang, karena ini adalah kajian di tingkat landscape-nya. Kajian di tingkat proyek, di tingkat kegiatan berupa AMDAL atau KLPL, itu nanti harus berdasarkan pada kesesuaian tata ruang, agar tidak melampaui daya dukung, daya tampungnya. Nah, sekarang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pendekatan yang dilakukan itu yang disebut sebagai RBA, Risk-Based Approach, pendekatan berbasis risiko. Jadi AMDAL itu akan dikenakan kepada kegiatan yang digolongkan sebagai berisiko tinggi. UKL-UPL itu akan dikenakan bagi kegiatan yang berisiko menengah, dan bagi kegiatan berisiko rendah itu cukup dengan yang namanya nomor induk berusaha atau NIB. Di Undang-Undang 32 tahun 2009 pun sebetulnya yang wajib izin lingkungan itu hanya untuk kegiatan AMDAL dan KLPL. Bagi kegiatan yang tidak berdampak penting dan dilakukan oleh kegiatan mikro dan kecil, itu cukup membuat yang namanya SPPL. SPPL ini nanti akan diintegrasikan dalam nomor induk berusaha. Nanti berdasarkan persetujuan lingkungan yang disebut sebagai keputusan kelayakan lingkungan bagi kegiatan wajib AMDAL, dan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang KLPL, itu akan diterbitkan perizinan berusaha. Perizinan berusaha ini bagi kegiatan yang berisiko tinggi itu disebut izin, bagi kegiatan yang berisiko menengah itu disebutnya adalah sertifikat standar,
sementara yang berisiko rendah itu nanti adalah nomor induk berusaha itu sendiri. Kemudian ada yang namanya persetujuan pemerintah. Persetujuan pemerintah ini adalah jenis keputusan yang sejajar dengan perizinan berusaha. Karena perizinan berusaha itu hanya bisa diterbitkan pada pelaku usaha, jadi hanya untuk badan usahanya saja. Bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, nanti bentuk keputusannya disebut sebagai persetujuan pemerintah. Nah, perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah inilah yang nanti akan menjadi bahan bagi pengawasan. Jadi nanti PPLH itu akan mengawasi ketaatan terhadap perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah selain ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan hidup. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan, akan dilakukan penegakan hukum, baik itu penegakan hukum administrasi, pidana maupun penegakan hukum perdata. Lanjutkan lagi. Ini klarifikasinya, ini untuk penjelasannya. Terus, nah sekarang banyak publik yang bertanya bahwa perlindungan lingkungan itu tidak ditegaskan dalam keputusan izin usaha. Sebenarnya seperti apa? Lanjutkan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang namanya hasil AMDAL berupa keputusan kelayakan lingkungan, hasil KLPL berupa PKPLH atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup, itu di dalam definisi, jadi di pasal 1 ketentuan umum, di pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Undang-Undang 32/2009, itu menjadi persyaratan bagi penerbitan perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah. Jadi tanpa adanya persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan dan PKPLH, itu tidak bisa diterbitkan perizinan berusaha. Bahkan di pasal 37 itu ada ancaman bahwa kalau tidak sesuai dengan persyaratan itu, maka kemudian perizinan berusaha dapat dibatalkan. Nah, selanjutnya, komitmen-komitmen dari pemrakarsa, dari pelaku usaha, itu yang menjadi hasil dalam AMDAL atau KLPL, kalau itu mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya RKLPL, itu akan termuat di dalam perizinan berusaha. Jadi persyaratan komitmen kewajiban itu akan dimuat di dalam perizinan berusaha. Itulah yang kemudian nanti akan diawasi oleh PPLH. Jadi seperti itu, silakan lagi. Jadi sudah diintegrasikan, yang tadi dikatakan bahwa diintegrasikan dalam bentuk apa? Sebagai persyaratan dan kemudian termuat di dalam perizinan berusaha. Dengan demikian, maka persetujuan lingkungan itu menjadi kunci perizinan berusaha, sehingga tetap dapat dijamin adanya proteksi terhadap lingkungan. Jadi perlindungan lingkungan itu tetap akan bisa dijamin dengan pengaturan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Lanjutkan lagi. Kemudian, yang saya sampaikan tadi, ada kekhawatiran dihapusnya 9 kriteria usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Ini yang tadi saya sebut sebagai muatan di pasal 23 Undang-Undang 32 tahun 2009. Tadi kan, ini sebenarnya saya sudah ceritakan bahwa tidak benar bahwa pasal 22 dan 23 itu bahkan tidak masuk ke dalam RUU CK. Tadi saya sebutkan pasal 23 sempat masuk dalam usulan pemerintah, tapi kemudian dalam pembahasan panja itu kemudian dikeluarkan, sehingga kemudian pasal 22 dan 23 ini tetap berdasarkan pada rumusan yang ada di Undang-Undang 32 tahun 2009. Ini yang menjadi tadi fundamental dari proses AMDAL, tidak berubah. Lanjutkan lagi. Kemudian publik khawatir dihapusnya izin lingkungan. Izin lingkungan dihapuskan begitu. Saya perlu cerita, lanjutkan. Nah, kita harus lihat sejarahnya. Jadi dalam pengaturan Undang-Undang 23/1997 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 1999 tentang AMDAL, itu dulu begini. Jadi berdasarkan AMDAL dan KLPL, jadi berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi KLPL, itu adalah persetujuan lingkungan, itu kemudian diterbitkan izin usaha langsung.
Tapi kemudian di pasal 17 PP 27 2012, 27 1999 itu diatur bahwa pejabat penerbit izin usaha atau kegiatan wajib mengadopsi ketentuan di dalam AMDAL dan UKLPL sebagai persyaratan izin. Jadi memang kemudian kita titip, karena hasil dari AMDAL dan UKLPL sebagai sebuah kajian itu bukan keputusan katun, bukan keputusan tata usaha negara, sehingga tidak bisa di-enforce, tidak bisa ditagihkan. Baru bisa kemudian diawasi dan dilakukan penegakan hukumnya apabila masuk ke dalam izin usaha. Tetapi pada saat kemudian penyusunan Undang-Undang 32 tahun 2009, kita melakukan evaluasi. Sangat sedikit pejabat penerbit izin usaha atau kegiatan yang mencantumkan hasil dari AMDAL atau KLPL itu ke dalam izin usaha. Sehingga kemudian di-create-lah yang namanya izin lingkungan. Jadi kalau kemudian penerbit izin usaha itu tidak mengadopsi ini, maka anak yang diadopsi itu kami adopsi sendiri dengan bentuk izin lingkungan. Sehingga kemudian muatan-muatan dalam persetujuan lingkungan yang dari AMDAL KLPL itu masuk ke dalam izin yang namanya izin lingkungan. Baru izin lingkungan ini menjadi syarat bagi penerbitan izin usaha. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kami kembalikan ke posisi sebelumnya. Jadi kita memotong satu birokrasi berupa izin lingkungan. Tapi, seperti tadi disampaikan di awal, bahwa persetujuan lingkungan berupa SKKL dan PKPLH ini menjadi prasyarat bagi penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dan kemudian isi dari SKKL dan PKPLH ini menjadi muatan dari perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Nah, kalau begitu kan kita menghilangkan atau memangkas satu tahapan perizinan, tetapi maksud tujuan dari perlindungan lingkungan tidak dikurangi. Nah, kenapa kita bisa melangkah ke sini? Karena kemudian kita belajar dari pelaksanaan OSS, Online Single Submission, atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Karena kemudian sekarang izin itu sudah diterbitkan OSS, maka kemudian kami bisa memastikan bahwa persyaratan di persetujuan lingkungan itu masuk ke dalam perizinan berusaha, karena sistemnya adalah sistem elektronik. Jadi tidak bisa nanti ada yang ketinggalan bahwa persyaratan SKKL menjadi persyaratan tidak, itu tidak bisa. Nah, kemudian, lanjutkan lagi. Ini yang kemudian diinikan. Jadi dalam RUU CK, dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, semua izin itu diintegrasikan ke dalam yang namanya perizinan berusaha. Jadi kita itu tidak punya lagi banyak jenis izin, tapi hanya satu jenis izin yang namanya perizinan berusaha. Jadi termasuk izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu diintegrasikan kembali dalam perizinan berusaha. Jadi semangatnya seperti itu. Lanjutkan lagi. Lanjutkan, ini hanya penjelasannya. Nah, ini yang kemudian dilakukan. Jadi yang di atas itu adalah konsep dari Undang-Undang 32 2009. Di situ kita lihat kan ada 4 kolom. Jadi kolom kajian dampak, begitu, kemudian ada jenis dokumennya, ada jenis izin lingkungan, dan kemudian ke perizinan. Sekarang kemudian menjadi 3, di mana kemudian untuk yang 3 ini dibagi berdasarkan risiko yang seperti tadi saya sebutkan, risk-based approach. Risk-based approach itu didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kriteria kesehatan, keselamatan atau safety, lingkungan hidup, dan keterbatasan sumber daya. Begitu ada salah satu dari 4 aspek ini yang tinggi, maka kemudian tingkat risikonya menjadi tinggi. Bagi kegiatan yang berisiko tinggi, itu nanti akan tetap dikenakan kewajiban untuk menyusun AMDAL. Bagi kegiatan yang berisiko menengah, baik itu menengah tinggi maupun menengah rendah, itu akan menyusun UKLPL. Sementara yang risiko rendah itu diintegrasikan dalam nomor induk berusaha. Nah, nanti berdasarkan hasil AMDAL, itu akan diterbitkan izin. Untuk yang UKLPL itu akan terbit izin kalau dia itu terkait dengan keterbatasan sumber daya atau sertifikat standar. Sementara yang risiko rendah itu adalah tetap diintegrasikan dalam nomor induk berusaha. Lanjutkan lagi. Nah ini, sehingga dengan yang sekarang itu maka yang tadi asalnya 4 tahapan menjadi tinggal 3
tahapan. Kan ini untuk yang kegiatannya pemerintah. Lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya tahukan tadi, bahwa dengan melalui sistem OSS, dengan sistem elektronik, maka kegiatan bahwa sebagai prasyarat dan termuat, itu kita bisa pastikan. Lanjutkan saja. Nah, kemudian ini sebetulnya terkait dengan sistem penilaian AMDAL. Kenapa kemudian kita perlu menyesuaikan atau merubah dari skema Komisi Penilai AMDAL ke skema uji kelayakan? Pertama yang terjadi itu adalah dalam Undang-Undang 30 2009, Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk oleh Menteri Gubernur Bupati Wali Kota itu hanya satu, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Kondisinya kita lihat, beberapa daerah termasuk di Komisi Penilai AMDAL pusat itu terjadi overload beban penilaian AMDAL. Di kami di pusat itu tahun yang lalu itu 80 dokumen yang kami nilai. Catatan di DKI Jakarta itu 79, di Bekasi itu 57, di Kota Batam itu ada 43, di Jawa Tengah provinsi itu ada 42. Nah, kondisi ini yang kemudian menyebabkan antara lain penilaian AMDAL menjadi lama. Lamanya adalah karena antrian. Karena Komisi Penilai AMDAL yang melakukan penilaian itu hanya satu. Nah, kita perlu menyesuaikan adanya organisasi yang menilai AMDAL ini sesuai dengan beban kerja dari daerah masing-masing. Lanjutkan lagi. Teruskan saja. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, AMDAL dilakukan oleh lembaga uji kelayakan. Jadi untuk melakukan uji kelayakan itu pemerintah pusat akan membentuk lembaga uji kelayakan. Kemudian lembaga uji kelayakan ini akan membentuk tim-tim uji kelayakan untuk membantu Menteri Gubernur Bupati Wali Kota dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk menerbitkan persetujuan lingkungan. Jadi kalau ada berita atau ada persepsi bahwa kewenangan daerah itu jadi tidak benar. Tetap bahwa persetujuan lingkungan itu diterbitkan oleh Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Tapi untuk melakukan itu, pemerintah akan membentuk tim-tim uji kelayakan yang akan membantu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang tim uji kelayakan itu siapa? Tim uji kelayakan itu unsur dari pemerintah daerah maupun ahli yang bersertifikat. Bagaimana kemudian membentuknya? Pembentukannya itu berdasarkan usulan dari Gubernur Bupati Wali Kota. Jadi Gubernur Bupati Wali Kota mengusulkan tim uji kelayakan yang akan membantu Gubernur Bupati Wali Kota, itulah yang nanti akan dibentuk tim uji kelayakannya. Nah, ini juga yang kemudian kita harapkan bisa mengatasi bottleneck. Bottleneck yang ada sekarang, catatan kita, dari 591 kabupaten kota di Indonesia, itu baru 205 yang punya Komisi Penilai AMDAL. Jadi baru 35% yang punya Komisi Penilai AMDAL. Yang lainnya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi kriteria, tidak bisa memenuhi persyaratan pembentukan Komisi Penilai AMDAL. Yang paling berat itu utamanya tidak bisa karena tidak tersedia sumber daya manusia yang memadai untuk bisa membentuk Komisi Penilai AMDAL. Nah, dengan lembaga uji kelayakan ini, nanti lembaga uji kelayakan akan membentuk yang namanya bank ahli. Bank ahli itu kita akan mengumpulkan para ahli seluruh Indonesia yang nanti bisa membantu daerah untuk melakukan atau membentuk tim uji kelayakan. Jadi kalau satu daerah tidak punya ahli, maka bisa dibantu ahli dari tempat lain. Dengan demikian, maka kalau semua kabupaten kota itu sudah bisa punya tim uji kelayakan, maka tumpukan beban di provinsi itu harapannya menjadi berkurang. Karena selama ini bagi beberapa provinsi yang kabupaten kotanya banyak tidak punya Komisi Penilai AMDAL, beban penilaiannya naik ke Komisi Penilai AMDAL provinsi, sehingga provinsi kemudian menjadi overload. Lanjutkan lagi.
Nah, ini nanti yang bertransformasi bahwa kewenangan itu tetap oleh penerbitan atau yang memutuskan itu tetap gubernur, bupati, wali kota, tetapi nanti yang akan melakukan penilaian adalah tim uji kelayakan yang berdasarkan usulan dari gubernur, bupati, wali kota dibentuk oleh lembaga uji kelayakan di pemerintah pusat. Lanjutkan lagi. Nah, ini ada pilihan AMDAL dimonopoli oleh pemerintah tidak benar, begitu ya, bahwa tetap nanti gubernur, bupati, wali kota yang akan menerbitkan keputusan. Memang tim uji kelayakannya dibentuk oleh lembaga pemerintah pusat, tetapi berdasarkan usulan dari daerah, dari pemerintah daerah. Nah, ini tujuannya adalah untuk transformasi kelembagaan, jadi kita ingin lembaga yang lebih profesional, lebih independen, kita ingin adanya standarisasi dari kompetensi. Jadi dengan ini dibentuk oleh lembaga uji kelayakan di pusat, kita ingin memastikan bahwa NSPK yang diberlakukan untuk uji kelayakan ini dari Sabang sampai Merauke itu sama. Yang menjadi keluhan dari investor itu adalah banyak yang kemudian merasakan kok standar atau penilaian AMDAL satu daerah dengan daerah lain atau untuk pemeriksaan UKLP satu daerah dengan daerah lain itu kok berbeda-beda. Nah, ini kita ingin menjadi satu standar pelaksanaannya. Kemudian tata laksananya kita ingin ini menjadi balik, jadi kita ingin AMDAL itu balik ke kitoknya sebagai kajian ilmiah. Jadi standar saintifik dan teknologinya itu yang ingin kita kedepankan, makanya tim uji kelayakan itu nanti akan berisi ahli yang bersertifikat. Silakan lanjutkan lagi. Nah, kemudian tim uji kelayakan yang akan dibentuk oleh lembaga uji kelayakan itu akan terdiri dari tim uji kelayakan di pusat, di provinsi, dan di kabupaten kota. Dan jumlah dari tim uji kelayakan ini akan disesuaikan dengan beban kerja di masing-masing daerah. Jadi bisa saja kemudian satu provinsi punya lebih dari satu tim uji kelayakan. Misalnya DKI mau punya 3 tim uji kelayakan, silakan. Karena tadi bebannya ya setahun hampir 80 dokumen yang Nah, kemudian di sini juga kemudian akan dibentuk yang namanya tim uji kelayakan ad hoc. Nah, tim uji kelayakan ad hoc ini akan dibentuk untuk kegiatan-kegiatan khusus. Bayangannya seperti begini. Misalnya kalau suatu ketika nanti Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, untuk PLTN itu mungkin tidak bisa dengan tim uji kelayakan reguler. Kita harus membentuk tim khusus yang benar-benar bisa mengkaji secara mendetil tentang aspek dampak dari PLTN tadi. Di samping ini, tim uji kelayakan ad hoc ini untuk mengatasi kebuntuan banyak yang terjadi seperti ini. Misalnya untuk pengolahan sampah, segala begitu, di daerah itu menugaskan dinas lingkungan hidupnya untuk menjadi pemrakasa TPA. Nah, sementara terjadi kebingungan. Kalau pemrakasanya itu adalah dinas lingkungan hidup, sementara dinas lingkungan hidup adalah sebagai komisi penilai AMDAL, kan berarti jeruk makan jeruk. Nah, kalau gitu bagaimana? Nah, kalau begitu sekarang itu naik ke atas, naik ke provinsi, atau bahkan kalau ini pemrakasa dinas lingkungan hidup provinsi, kemudian harus dilakukan penilaian oleh komisi penilai AMDAL pusat. Nah, itu yang kemudian sering dikeluhkan. Dalam kondisi ini, maka bisa dibentuk tim uji kelayakan ad hoc. Jadi khusus untuk apabila pemrakasa dinas lingkungan setempat, maka kemudian dibentukkan tim ad hoc supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, ini yang kemudian dibuat, jadi dengan merubah dari komisi penilai AMDAL menjadi tim uji kelayakan, harapannya penilaian AMDAL itu dari sisi kelembagaan bisa lebih fleksibel dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di lapangan. Lanjutkan lagi, lanjutkan saja. Nah, ini yang tadi kami katakan bahwa pemerintah pusat melalui PP itu menugaskan Menteri Lingkungan Hidup untuk membentuk lembaga uji kelayakan. Nanti lembaga uji kelayakan akan membentuk tim uji kelayakan yang akan membantu Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Nah, tim uji kelayakan ini akan menerbitkan keputusan kelayakan Gubernur, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota yang akan menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan. Jadi tetap kewenangannya itu masing-masing. Berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan ini akan diterbitkan perizinan berusaha. Lanjutkan saja. Ini untuk UKLPL pun sama sebetulnya yang akan kemudian kita lakukan
itu adalah pemerintah melalui Menteri LHK akan membentuk standar-standar UKL-UKL. Standar-standar inilah yang kemudian akan diisi oleh pemerakarsa, di mana kemudian instansi lingkungan hidup, jadi kalau tingkat pusat Menteri LHK itu akan menugaskan dirjen yang menangani AMDAL, kemudian gubernur akan menugaskan dinas lingkungan hidup provinsi, dan bupati wali kota akan menugaskan dinas lingkungan hidup kabupaten kota untuk melakukan pemeriksaan atas UKL-UKL-nya, atau kalau di sini ada pemeriksaan atas pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau P3LH. Dari hasil verifikasi dalam bentuk pengesahan pernyataan kesanggupan inilah kemudian perizinan berusaha diterbitkan. Lanjutkan lagi, terus saja. Nah, sekarang dengan hilangnya Komisi Pemilihan AMDAL, yang melakukan pemilihan AMDAL terhadap itu siapa? Sebenarnya sudah dijawab. Lanjutkan saja. Jadi, sebentar. Jadi kalau di PP 27/2012, itu kan AMDAL oleh pemerakarsa, kemudian diperiksa oleh tim teknis untuk formulir kerangka acuannya, kemudian ada rekomendasi berupa keputusan kelayakan lingkungan. Nah, ini lembaga uji kelayakan itu nanti akan ada tim uji kelayakan di mana akan terlibat dinas lingkungan hidup terkait, pakar, dan juga kemudian akan berkonsultasi dengan instansi yang terkait dengan tata ruang, yang terkait dengan rencana usaha. Terkait rencana usaha itu apa? Misalnya kalau tambang ya berarti dinas SDM, kalau itu pelabuhan ya berarti dinas perhubungan, begitu. Termasuk dengan masyarakat. Nah, masyarakat ini yang akan dikonsultasikan adalah masyarakat yang berkepentingan, masyarakat pemerhati, selain masyarakat yang terkena dampak langsung yang memang sudah dilibatkan oleh pemerakarsa di dalam proses penyusunan. Jadi, masyarakat itu akan dilibatkan di dua sisi, yang di penyusunan itu dilibatkan oleh pemerakarsa adalah masyarakat terkena dampak langsung, sementara di dalam proses penilaiannya atau uji kelayakannya, itu selain masyarakat terkena dampak langsung itu, masyarakat berkepentingan serta masyarakat pemerhati termasuk LSM itu akan dilibatkan. Dari proses uji kelayakan ini, kemudian ada rekomendasi uji kelayakan, di mana kemudian nanti Menteri Gubernur Bupati Wali Kota akan menerbitkan keputusan kelayakan lingkungannya sebagai dasar perizinan berusaha. Lanjutkan lagi, teruskan saja. Nah, ini konsepnya, jadi untuk proses AMDAL ini, pemerakarsa akan dibantu oleh penyusun bersertifikat dan atau lembaga jasa penyusunan AMDAL yang terregistrasi. Di sisi pemerintah dalam melakukan uji kelayakan, itu akan ada lembaga uji kelayakan dan tim uji kelayakan yang berisi ahli yang juga bersertifikat. Nah, berdasarkan interaksi antara pemerakarsa dan pemerintah dalam proses uji kelayakan, maka kemudian ada pengambilan keputusan oleh Menteri Gubernur Bupati Wali Kota dalam atau berupa keputusan kelayakan lingkungan. Kemudian kelayakan lingkungan itu nanti jadi dasar bagi perizinan berusaha. Lanjutkan lagi. Dihilangkannya keterlibatan masyarakat dan pemerhati serta LSM. Begitu. Jadi kalau kita lihat, kita harus bisa memahami bahwa pelibatan masyarakat itu ada dua, yaitu pelibatan masyarakat oleh pelaku usaha, oleh pemerakarsa, dengan pelibatan masyarakat oleh pemerintah atau KPA. Nah, ini yang harus dibedakan. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 sebetulnya malah hanya terbatas. Karena di situ disebutkan di pasal 26, pemerakarsa menyusun AMDAL dengan melibatkan masyarakat. Nah, kemudian masyarakat itu terdiri dari masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan dari AMDAL ini. Sekarang kita membagi secara tegas bahwa yang dilibatkan oleh pelaku usaha itu adalah masyarakat terkena dampak. Ini disesuaikan dengan rentang kendali eksternalitas dari pelaku usaha. Sebelumnya kalau pelaku usaha itu harus melibatkan masyarakat umum terlalu berat, tentang kendali mereka tidak akan mampu untuk itu. Dan itu terbukti dari evaluasi yang kita lakukan. Yang melibatkan masyarakat secara luas itu adalah tim uji kelayakan. Jadi pemerintah yang melakukan itu melalui proses penilaian atau uji kelayakannya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi bukan berarti kemudian masyarakat pemerhati dan masyarakat yang terkena pengaruh atas proses AMDAL ini tidak dilibatkan. Itu akan dilibatkan oleh tim uji kelayakan pada
penilaian atau uji kelayakannya. Sementara untuk masyarakat yang dilibatkan oleh pemrakarsa atau pelaku usaha dalam penyusunan AMDAL itu adalah masyarakat terkena dampak langsung. Lanjutkan. Jadi ini yang dilakukan itu di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 26. Lanjutkan lagi. Sehingga diagramnya adalah begini. Jadi pada saat penyusunan AMDAL, itu yang di nomor 1, pemrakarsa dalam penyusunan AMDAL melibatkan masyarakat terkena dampak langsung. Atau kalau ini LSM, ada LSM yang memang selama ini sudah membina langsung masyarakat tersebut, bisa dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat terkena dampak langsung. Kemudian yang kedua, itu dalam hal penilaian AMDAL yang dilakukan oleh tim uji kelayakan. Nah, tim uji kelayakan itu nanti akan mengumumkan. Jadi, yang dilakukan oleh pemrakarsa dalam penyusunan untuk melibatkan masyarakat adalah dalam melakukan pengumuman dan konsultasi publik. Pengumuman yang dilakukan oleh pemrakarsa itu akan diberikan kepada tim uji kelayakan, kemudian tim uji kelayakan akan mengumumkan. Di situ nanti seluruh masyarakat luas silakan memberikan saran masukan tanggapan. Saran masukan tanggapan yang diterima oleh tim uji kelayakan itu akan disaring, akan diseleksi, yang kemudian relevan akan disampaikan kepada pemrakarsa untuk menyusun kerangka acuan. Nah, kemudian nanti pada penilaian atau dalam uji kelayakannya, penilaian AMDAL-nya, maka masyarakat yang kena dampak langsung, serta masyarakat yang sudah memberikan masukan relevan yang sudah di screening, masukan-masukan relevan, itu akan dilibatkan dalam uji kelayakan. Silakan lanjutkan. Nah, publik juga mengkhawatirkan akan adanya terbatasnya akses untuk mendapatkan informasi kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana kegiatan. Jadi di dalam undang-undang ini diatur bahwa Menteri Gubernur Wali Kota akan mengumumkan baik secara elektronik maupun mekanisme yang lain kepada masyarakat, baik proses maupun keputusannya. Kami sudah menyiapkan sistem informasi AMDAL yang nanti bisa terbuka. Jadi kalau sekarang masyarakat itu hanya bisa tahu hasil keputusannya, jadi bentuk keputusannya, atau dokumen draft yang akan dibahas. Nanti dengan sistem informasi AMDAL itu, maka sebetulnya publik bisa mengakses prosesnya juga, karena ini akan menjadi lebih terbuka. Kita sudah menyiapkan, jadi nanti dalam rancangan peraturan pemerintah yang sedang kita susun, ini disiapkan bahwa pemerintah akan menyediakan sistem informasi untuk dokumen lingkungan ini. Termasuk nanti untuk pelaporan. Jadi pelaporan pun nanti akan dilakukan secara online dan publik bisa mengakses pelaporan dari kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Lanjutkan lagi. Pelemahan penegakan hukum akibat dihapuskannya izin lingkungan. Banyak kekhawatiran seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada satu tahapan yang merah di bawah itu yang di-cross, itu sekarang tahapan tidak ada, tapi langsung masuk ke perjalanan berusaha. Apakah ini kemudian akan melemahkan penegakan hukum? Tidak. Lanjutkan lagi. Jadi, saya cukup benar. Nah, dengan diintegrasikan kembali izin lingkungan ke dalam perizinan berusaha atau perjalanan pemerintah bagi instansi pemerintah, maka sekarang persyaratan atau keputusan tata usaha negaranya adalah perizinan berusaha. Makanya pasal hak gugatan terhadap izin lingkungan itu tidak ada lagi karena memang izin lingkungannya tidak ada. Nah, sekarang yang kemudian bisa digugat oleh masyarakat itu adalah perizinan berusaha. Kemudian dari sisi aspek penegakan hukum, misalnya ada kejadian, katakanlah yang sekarang terjadi dengan adanya izin lingkungan, apabila kemudian satu kegiatan melakukan pelanggaran, kemudian diterapkan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin, maka yang dibukukan atau yang dicabut izinnya itu adalah izin lingkungan. Dengan dicabut izin lingkungan, apakah kemudian izin usaha kemudian batal? Tidak. Karena yang menerbitkan izin berusaha bukan Menteri Lingkungan Hidup atau bukan Dinas Lingkungan Hidup. Selama izin usahanya tidak dibatalkan, maka kegiatan tetap bisa berjalan. Dengan demikian, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dengan sekarang keputusan tata usaha negara dan perizinan berusaha, maka apabila ada sanksi administratif atau diterapkan administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin,
maka yang akan dibekukan dan dicabut izinnya itu adalah perizinan berusaha. Begitu perizinan usaha dibekukan dan dicabut, maka usaha itu tidak bisa lagi dilaksanakan. Jadi sebetulnya dengan pengintegrasian kembali izin lingkungan dalam perizinan usaha ini, maka penegakan hukum menjadi lebih efektif. Dan lagi, nah ini yang kemudian akan kita coba atur pengintegrasian izin-izin PPLH ke dalam AMDAL dan KLPL. Jadi nanti di dalam ini bahwa kajian-kajian yang selama ini dilakukan untuk misalnya pembuangan air limbah dan sebagainya, itu akan dilakukan dalam kajian AMDAL. Langsung masuk ke situ, dan izin-izin PPLH yang ada itu nanti akan terintegrasi ke dalam perizinan berusaha. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa misalnya IPAL-nya itu berjalan dengan baik, sesuai baku mutu dan sebagainya, bagaimana? Maka akan diterbitkan adalah semacam sertifikat layak operasi. Ini akan idiom dengan yang namanya IMB. IMB itu kan diterbitkan pada tahap perencanaan, sebelum bangunannya dibangun. Terbit IMB. Kemudian dibangunlah bangunan itu. Sebelum bangunan itu bisa dipakai, bisa digunakan, maka kemudian ada inspeksi. Kita menyebutnya di sini dalam sistem perizinan berusaha ini disebut sebagai post audit atau post inspection. Inspeksi yang dilakukan setelah izin diterbitkan. Nah, dalam post inspection itu akan dipastikan semua persyaratan yang dijanjikan dalam AMDAL itu sudah dipenuhi. Begitu sudah dipenuhi, maka akan keluar semacam sertifikat layak operasi. Kita nomenklaturnya masih belum pastikan, tapi semacam pernyataan bahwa kemudian, oh ini bisa dioperasikan. Sama dengan IMB yang kemudian terbit yang namanya sertifikat layak fungsi. Baru bangunan itu bisa dioperasikan atau digunakan. Lanjutkan lagi. Demikian yang disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Karo Humas. Terima kasih Pak Ari. Waduh, cukup berat materinya. Dan tetapi secara rinci tadi dijelaskan oleh Pak Ari. Sudah masuk, ini ada 21 Pak Ari. Aduh. Ada 21, ada yang bertanya, cukup saran juga ada. Ada yang bertanya nanti, tapi ini akan direspon di sesi berikutnya, karena terkait kawasan hutan. Sehingga yang berhubungan dengan Pak Ari saja, saya kira yang direspon pada sesi webinar. Bapak, Ibu hadirin yang terhormat, ini serial ya, jadi kita akan respon sesuai dengan tematik hari ini, yaitu tentang AMDAL. Ya. Listnya saya kasih ke Pak Ari, yang saya lingkari ini saya kira di serial yang lain. Baik, saya jawab satu-satu. Ada juga yang sama ya. Mungkin. Ini yang pertama Pak Ilan harusnya nggak nanya ini. Kalau izin lingkungan dihapus, bagaimana mengakomodir perubahan kegiatan yang dahulu ditampung dalam perubahan lingkungan? Jadi pengaturannya sama. Jadi apabila ada perubahan terhadap kegiatan, maka akan dirubah persetujuan lingkungannya. Jadi SKKL-nya dirubah, kecuali untuk perubahan yang terkait dengan perubahan tanggung jawab kegiatan atau kepemilikan. Kalau itu langsung perizinan misalnya dirubah. Kan tadi disampaikan bahwa SKKL atau kesanggupan melakukan pengelolaan lingkungan bagi kegiatan KLPL itu akan termuat di dalam perizinan berusaha. Jadi nanti kalau SKKL-nya berubah ke hasil dari KLPL itu berubah, maka kemudian perizinan berusahanya berubah. Tim uji kelayakan itu isinya siapa aja? Jadi tim uji kelayakan itu isinya adalah unsur pemerintah dan unsur ahli. Memang tidak semua ahli jadi ahli itu akan dibagi dua. Ahli yang memang akan duduk di dalam menjadi anggota tim uji kelayakan. Yang kedua adalah ahli yang nanti dalam proses uji kelayakan akan dilibatkan. Nah, ahli yang ada di tim uji kelayakan itu adalah ahli yang bersertifikat.
ahli yang ada di dalam ini adalah ahli yang terkait dengan dampak dari rencana kegiatan yang ada. Nah, sementara ahli-ahli yang lain itu akan dikonsultasikan, termasuk ahli yang terkait dengan rencana kegiatannya. Untuk kegiatan yang berisiko tinggi, sedang, dan rendah, ini dari P3EK, jadi Kalimantan ya? Ya. Ini jangan-jangan Pak Nunu sendiri yang nanya ini. Itu benar ditetapkan oleh pemerintah. Jadi nanti ada PP, sekarang sudah disusun RPP perizinan berusaha. Itu yang menyiapkan adalah Kemenko Ekonomi. Nanti di situ, di setiap sektor, itu akan ada jenis perizinan berusaha dari sektornya masing-masing. Jadi seperti LHK ini nanti ada perizinan berusaha untuk pemanfaatan kawasan hutan. Ada perizinan berusaha pengolahan limbah B3 yang bagi jasa-jasa. Ada perizinan berusaha yang terkait dengan yang selama ini di KSDAI untuk misalnya perdagangan PSL segala begitu. Nah, itu semua nanti akan masuk ke dalam PP perizinan berusaha. Jadi sekarang pemerintah setiap KL itu sudah diminta untuk mengidentifikasi setiap izin yang diterbitkan, setiap perizinan berusaha diterbitkan itu nanti apakah masuk dalam kategori risiko tinggi, sedang atau rendah. Jadi nanti sudah akan masuk. Untuk masa transisi perdayaan AMDAL itu dibentuk berapa bulan. Jadi kalau kita lihat di aturan penutup di Undang-Undang Cipta Kerja ini, nanti akan ada waktu 3 bulan untuk kita bisa menyesuaikan. Tentu nanti akan kita lihat lagi masa transisinya ini di dalam PP-nya, karena kita perlu juga nanti membentuk lembaga penilai kelayakan. Jadi nanti akan ada aturan peralihan, jadi aturan antar waktu. Misalnya selama tim uji kelayakan belum dibentuk, mungkin KPA, Komisi Pre-AMDAL yang ada sekarang itu bisa disamakan dengan tim uji kelayakan. Bu Firna, dari antara parameter kriteria risikonya seperti apa? Jadi seperti saya sampaikan tadi, ada 4 kriteria untuk menetapkan risiko tinggi, sedang, menengah maupun rendah, yaitu dari aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek lingkungan hidup, dan aspek keterbatasan sumber daya alam. Dari 4 itu bisa saja misalnya ada kegiatan yang sebetulnya dari 3 aspek, misalnya lingkungan hidup, kemudian kesehatan dan keselamatan itu rendah, tetapi itu menyangkut kepada sumber daya alam, seperti misalnya hutan. Hutan itu keterbatasan sumber daya alamnya besar, jika itu kemungkinan akan ditetapkan sebagai risiko tinggi. Dengan dimasuknya ke perizinan berusaha, seberapa cepat izin lingkungan diberikan itu berdiri sendiri. Jadi nanti seperti disampaikan tadi bahwa masa transisinya ditetapkan ini adalah 3 bulan, dan di dalam aturan peralihan di Undang-Undang Cipta Kerja ini ditentukan bahwa kegiatan yang sekarang sedang berproses AMDAL atau UKL-UKL-nya itu nanti tidak akan diterbitkan, jadi hasil akhirnya tidak akan diterbitkan izin lingkungan, tapi diterbitkan perizinan lingkungan SKKL untuk sebagai prasyarat bagi penerbitan perizinan berusaha. Jadi benar jika ada perusahaan yang ngaco, penuh tanggung jawab, ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di pasal 37 di Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu di ayat 3-nya disebutkan. Jadi kalau pelaku usaha itu tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana AMDAL UKL yang ada di perizinan berusaha, maka perizinan berusahanya dapat dibatalkan. Pemotongan izin lingkungan, baik dari sisi investasi namun dari prestasi lingkungan, ini dari IESA, akan melalui masalah ini perusahaan kecil menengah yang tidak pernah melakukan hubungan bisnis dengan pemerintah. Jadi begini, di dalam Undang-Undang 30 2009 pun, bagi kelompok masyarakat yang dimaksud oleh IESA ini, memang hanya diwajibkan untuk membuat yang namanya SPPL. SPPL itu tidak wajib izin lingkungan.
Di Undang-Undang 32 pun tidak wajib izin lingkungan. Karena konteksnya untuk kegiatan skala mikro dan kecil, itu konteksnya adalah pembinaan. Jadi pendekatannya bukan command and control, pendekatannya bukan pengawasan dan kemudian penerbitan sanksi, tapi pendekatannya adalah pembinaan dari pemerintah kepada usaha kecil dan menengah itu. Apa bedanya lembaga uji kelayakan dan tim uji kelayakan? Jadi lembaga uji kelayakan, ini pertanyaan dari Pak Agung Pandu, jadi tim uji kelayakan itu yang akan membentuk tim-tim uji kelayakan. Jadi lembaga uji kelayakan itu tidak akan melakukan uji kelayakan. Dia hanya ke lembaga administratifnya yang ada di pusat, yang kemudian akan membentuk tim-tim uji kelayakan. Kenapa perlu ada lembaga uji kelayakan ini? Seperti saya katakan tadi, bahwa kemudian bisa saja diperlukan adanya bantuan dari pusat untuk daerah, misalnya kabupaten kota, yang tidak bisa memenuhi kriteria. Maka tim uji kelayakanlah yang nanti akan mendeploy, yang akan mengassign ahli untuk bisa membantu daerah tersebut, tim uji kelayakan daerah tersebut. Yang melakukan uji kelayakan adalah tim uji kelayakannya, yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan. Jadi berbeda. Lembaga uji kelayakan sendiri tidak pernah melakukan uji kelayakan. Untuk di pusat pun, itu akan dibentuk lembaga uji kelayakan akan membentuk tim uji kelayakan yang akan membantu menteri melakukan uji kelayakan. Dari Pak Nan, PKSPL IPB, bolehkah jadi agen ganda tim uji kelayakan dan uji kelayakan? Bisa, Pak. Tetapi begini, kalau sekarang kan yang menjadi anggota tim teknis, misalnya pakar menjadi anggota tim teknis, itu kemudian kalau dia menyusun, maka tidak bisa menjadi tim teknis. Nah, kalau ini berarti kalau dia menjadi tim uji kelayakan, misalnya katakanlah satu orang menjadi tim uji kelayakan di DKI Jakarta, maka dia tidak bisa menyusun AMDAL di DKI Jakarta. Bukan dia kemudian, karena tim uji kelayakan itu adalah permanen. Ahli yang masuk ke dalam tim uji kelayakan itu adalah permanen, jadi itu adalah anggota tetap. Tidak bisa kemudian dia izin pada saat AMDAL yang disusunnya ini. Tapi dia bisa melakukan penyusunan yang merupakan kewenangan tim uji kelayakan yang lain. Pak Jody dari PT BRE di LPJP, apakah tim uji kelayakan itu akhirnya sama dengan tim teknis dan tim pakar? Jadi begini, kalau sekarang kan tim teknis itu seluruh pakar masuk ke tim teknis. Jadi sekarang ibaratnya itu ke tim uji kelayakan itu adalah tim teknis anggota tetap. Jadi anggota yang tidak tetap itu tidak masuk lagi ke tim uji kelayakan. Tetapi dia nanti akan diundang, dikonsultasikan oleh tim uji kelayakan sesuai dengan jenis kegiatan dan lingkup dampak yang terjadi. Jadi misalnya begini, tim uji kelayakan itu hanya terdiri dari 5 pakar, katakanlah pakar yang terkait pencemaran udara, pencemaran air, mungkin terkait dengan sosial, terkait dengan katakanlah mungkin limbah B3 begitu. Nah, sementara kemudian dari kegiatan ini kemudian dibutuhkan ahli terkait dengan hidrosonografi. Maka pakar hidrosonografi itu akan diundang untuk sebagai penilai atau sebagai pakar yang dikonsultasikan dalam uji kelayakan. Tapi dia tidak masuk tim uji kelayakan. Bu Suraya, apakah ranah kerja tim uji kelayakan masih memakai pembagian kewenangan sesuai Permen LH 8/2013? Pada dasarnya tidak berubah, Bu. Mungkin ada perubahan kecil, yang jelas misalnya perubahan yang kecil yang terjadi, bukan perubahan kecil. Perubahan yang terjadi adalah perlu kita sesuaikan terkait dengan kewenangan di perairan laut. Permen LH 8/2013 itu masih ada kewenangan kabupaten kota untuk yang ada di laut sampai dengan batas 4 mil laut. Nah, sekarang kita akan sesuaikan bahwa begitu masuk ke laut sampai ke 12 mil, itu kewenangannya di provinsi. Jadi ada penyesuaian itu. Tapi kalau yang lainnya, mungkin pada dasarnya tidak akan berubah sesuai pengaturan di Permen LH 8/2013. Ini Pak Iran tanya lagi, apa bedanya uji kelayakan dengan KPA selama ini? Saya rasa sudah saya jelaskan. Kemudian Pak Zahirunaya dari Pina Prolis,
ada lalin, sekarang diintegrasi AMDAL dan UKLPL, apakah kegiatan setara UKLPL harus menyusun AMDAL lalin? Nah, ini sekarang sedang kita paduserasikan dengan teman-teman dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kita mencoba untuk menyamakan antara kegiatan wajib AMDAL UKLPL dengan kegiatan yang wajib AMDAL lalin. Baru hari Jumat mendatang kami akan melakukan rapat untuk bisa melakukan sinkronisasi ini. Pak Rusdiani di DKI Jakarta pernah banyak ambil di KPI itu pada tingkat provinsi. Benar. Karena kota dan kabupaten di DKI itu adalah administratif. Betul. Itulah yang kemudian menyebabkan overload, penumpukan kegiatan. Yeah. Nah itu kalau kemudian hanya satu KPA seperti sekarang, akhirnya jadi repot. Jadi kemudian ada pelambatan. Nah dengan tim uji kelayakan ini nanti DKI seperti saya sampaikan bisa punya lebih dari satu tim uji kelayakan. Pak Agung Pandu, bagaimana kalau kegiatan menjadi kewenangan daerah kabupaten kota, apakah lembaga daerah perlu ada kegiatan gimana ya? Ini mungkin maksudnya adalah kalau kegiatan di kabupaten kota, lembaga daerah perlu ada tim uji kelayakan dari pusat dan provinsi juga. Jadi gini Pak, skema bahwa kemudian kan penilaian AMDAL dilakukan oleh provinsi atau pusat, kalau itu adalah sebuah kewenangan dari kabupaten kota, ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama adalah kalau memang kabupaten kota itu tidak bisa memiliki lisensi komisi penilaian AMDAL. Dengan konsep tim uji kelayakan ini harapannya tidak ada lagi daerah yang tidak bisa punya tim uji kelayakan. Kenapa? Kalau daerah tidak mampu, maka akan dibantu oleh lembaga uji kelayakan untuk bisa memenuhi kriteria. Jadi nanti mudah-mudahan harapannya 591 kabupaten kota itu semua akan punya tim uji kelayakan. Sehingga tidak ada lagi yang naik ke provinsi atau ke pusat. Alasan yang kedua adalah kalau misalnya seperti saya katakan tadi bahwa si dinas lingkungan hidupnya itu jadi pemrakarsa kegiatan, begitu. Misalnya untuk TPA sampah, begitu ya. Ini terus gimana? Nah kalau itu yang terjadi tidak naik ke provinsi, tapi akan dibentuk tim uji kelayakan ad hoc. Jadi nanti lembaga uji kelayakan itu akan membentuk tim uji kelayakan ad hoc khusus untuk menilaikan ke TPA tadi, untuk membantu ke bupati melaksanakan kewenangan menerbitkan persetujuan lingkungan. Tapi tim uji kelayakan ini nanti unsurnya bukan dari dinas lingkungan hidup atau ketuanya bukan dari kepala dinas lingkungan hidup daerah bersangkutan, supaya tidak terjadi konflik of interest karena kepala dinas itu menjadi pemrakarsa. Pak Agung Pandu, bagaimana kalau kegiatan menjadi kewenangan daerah kabupaten, apakah lembaga kelayakan perlu sama tadi? Pak Ilan, tim ahli bersertifikat apa yang dimaksud oleh sertifikat kompetensi budaya AMDAL? Iya, jadi nanti ada, ini Pak Ilan ini sebenarnya dia jadi ketua dari lembaga sertifikasi LSP. Ini Pak Ilan melihat wah berarti ada peluang baru nih. Sertifikasi kompetensi penilaian AMDAL. Iya Pak, ada sertifikasi kompetensi penilaian AMDAL. Tapi untuk kompetensi ini sertifikatnya ada sertifikat kompetensi Pak, bukan sertifikat bukan profesi. Jadi nanti yang menerbitkan adalah menteri. Pak Indra Adi, bagaimana dengan perusahaan yang berdampak langsung? Apakah juga sudah memiliki hak suara? Ya, kalau kegiatan itu terkena dampak langsung, maka dia wajib dilibatkan oleh misalnya pabrik di sebelahnya gitu ya. Dia akan terkena dampak, maka dia bagian dari masyarakat terkena dampak langsung yang harus dilibatkan oleh pemrakarsa dalam proses penyusunan. Dan nanti juga akan dilibatkan di dalam penilaiannya. Apakah RIP dianggap sebagai tata ruang sehingga RIP dan AMDAL tidak dalam usaha? Begini Bapak, kalau saya boleh pahami yang masuk RIP itu adalah rencana induk pelabuhan ya. Rencana induk pelabuhan itu pertama adalah bagian dari pengaturan detail ruang. Yang kedua, RIP itu sebenarnya jadi sebagai izin prinsip. Kan kalau di dalam proses AMDAL atau KLPL, itu yang diperiksa di dalam proses administrasi ada dua yang paling penting. Pertama adalah kesesuaian lokasi rencana kegiatan tata ruang, yang kedua sudah memiliki izin prinsip. Nah, rencana induk pelabuhan itu adalah bagian dari duanya.
dia baik sebagai kesesuaian ruang maupun sebagai izin prinsip. Karena di dalam RIP itu jelas pelabuhan yang akan dibangun itu seperti apa, lokasinya di mana, panjang dermaganya berapa, luas terminalnya bagaimana, gitu itu ini. Nah, itu yang kemudian akan dikaji dampaknya di dalam proses AMDAL. Ibu Firna dari Antara, ini pertanyaan kedua, apa benar salah satu alasan kebijakan AMDAL ini berubah karena ada oknum yang bermain dalam perhimpunan izin lingkungan, sehingga akhirnya itu secara kacir. Jadi begini, Ibu, kita ini ingin membuat menjadi lebih baik. Setiap kesempatan yang kita bisa dapatkan untuk melakukan improvement, maka akan kita ambil kesempatan itu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan opportunity, memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa melengkapi, memperbaiki, menyempurnakan dari proses atau kebijakan yang ada sekarang. Makanya di awal tadi saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sama sekali tidak merubah dasar AMDAL, tetapi merubah bagian kebijakan dan prosedurnya. Yang itu yang kemudian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan yang kita lakukan sekarang. Jadi harapannya ke depan menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Pak ya, dari 20 pertanyaan sudah saya respon semua. Ada tambahan? Ada tambahan Pak Ari, yang saya lingkari saya kira udah agak berulang dan bisa dibaca di materinya sebetulnya. Jadi yang tidak dilingkari, ini mungkin yang bisa dan harus diklarifikasi. Baik, ini dari Penaprolis. Apa yang dimaksud dengan ahli bersertifikat dan sertifikatnya diberikan oleh siapa? Jadi tadi kan kita ini kan yang disebut sebagai ahli bersertifikat sebenarnya sudah ada 2. Untuk penyusun AMDAL, sistem sertifikasinya kita sudah punya sekarang. Ada 8 LSP yang untuk penyusun. Nah, sementara untuk sertifikat ahli yang akan duduk di dalam tim uji kelayakan, itu nanti akan dikeluarkan oleh Menteri melalui lembaga uji kelayakan. Sistem sertifikasinya juga kita siapkan. Kemudian untuk Pak Rusdiani Sosiawan, apa kriteria wajib AMDAL berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja adalah yang berisiko tinggi. Jadi begini, kan tadi saya menyebutkan bahwa untuk kegiatan berisiko tinggi itu adalah dari 4 aspek. Keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan keterbatasan sumber daya. Nah, aspek lingkungan itu jadi untuk kegiatan berdampak penting seperti yang sekarang sudah diatur dalam P38 sebagai kegiatan wajib AMDAL, itu otomatis menjadi kegiatan yang berisiko tinggi. Karena dari aspek lingkungan itu sudah dianggap sebagai kegiatan yang berdampak penting. Nanti bisa saja ada kegiatan tambahan kegiatan wajib AMDAL yang lain, kalau berdasarkan aspek lain kemudian dianggap berisiko tinggi. Bagaimana dengan hal perubahan izin lingkungan? Karena izin lingkungan, karena izin lingkungan dihapus, maka apabila ada perubahan yang akan berubah adalah perizinan berusahanya. Pak Rizal, ini Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Saya tangkap tim uji kelayakan di provinsi sebagai contoh bisa melakukan pembahasan dengan beberapa AMDAL bersama sertifikatnya masing-masing. Pemerintah hanya melaksanakan kerja administrasi jamon. Tidak Pak. Jadi tetap penilaiannya itu atau uji kelayakannya tetap akan dilakukan oleh tim uji kelayakan yang nanti diusulkan oleh, kalau Kaltim berarti oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Nah, cuma tadi kalau Provinsi Kalimantan Timur itu bebannya tinggi, maka Bapak Gubernur bisa mengusulkan lebih dari 1 tim uji kelayakan. Tapi tetap nanti yang menjadi ketua itu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di dalam rancangan PP yang kita buat, nanti ketua itu, kalau sekarang kan berarti eselon 2. Nanti kalau eselon 2, kalau lebih dari 1 tim uji kelayakan kan kepala dinasnya cuma 1. Maka kami buat bahwa minimum untuk ketua tim uji kelayakan itu adalah eselon 3. Jadi nanti bisa dibentuk tim uji kelayakan dengan ketua tim uji kelayakannya adalah kepala bidang yang menangani tata lingkungan atau kepala bidang yang menangani AMDAL. Pembekuan pencabutan izin lingkungan dalam mencegah kebangunan bisa dicabut dari perizinan. Apakah bisa dilaksanakan? Pengaturannya seperti itu. Jadi nanti kan yang menerbitkan izin itu adalah, misalnya kalau sekarang adalah OSS. Jadi cara pandang ini dengan sistem ini, maka kita menotifikasi kepada OSS untuk bisa dibatalkan sebetulnya. Bahasanya adalah dibatalkan.
izin usahanya, perizinan berusahanya. Ibu Susiani Susanti, apakah kegiatan pemerintah seperti normalisasi sungai, waduk perlu ngurus izin lingkungan? Jadi namanya kan bukan izin lingkungan. Untuk kegiatan pemerintah seperti tadi, Kementerian PUPR mau bikin waduk normalisasi sungai gitu ya, maka yang dikeluarkan nanti adalah persetujuan dari pemerintah. Persetujuan pemerintah ini juga nanti ada persetujuan pemerintah pusat dan persetujuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Jadi sekarang misalnya waduk itu kewenangannya ada di provinsi. Maka nanti misalnya katakanlah Gubernur Kaltim gitu ya akan menerbitkan yang namanya persetujuan pemerintah sebagai kesetaraan, kesepadanan dengan perizinan berusaha. Jadi nanti nomenklaturnya untuk pemerintah bukan izin, tapi disebut sebagai persetujuan pemerintah. Pak Damianus dari Medco, kapan Undang-Undang TK diterapkan? Bagaimana dengan yang lama? Apakah ada rindu? Jadi begini Pak, kalau diterapkan, ya sekarang diundangkan saya belum. Saya nggak bisa, tapi setelah diundangkan, masuk ke dalam lembar negara, kemudian akan ada aturan peralihan dan aturan penutup di dalam undang-undang itu yang memberikan waktu 3 bulan. Bagaimana kegiatan yang sudah ada sekarang? Jadi, di dalam aturan peralihan itu disebutkan bahwa izin yang sudah ada sekarang itu tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Jadi tidak perlu nanti merubah lagi dengan ini. Pak Bayu, izin PPLN direkomendasikan dikaji bersama dengan AMDAL. Kegiatan dengan dikeluarkan nanti seperti apa? Jadi begini, integrasinya misalnya izin pengolahan limbah B3 lah, katakanlah incinerator. Nanti teman-teman dari Direktorat Jenderal PSLB 3 itu akan memberikan telahan teknis terkait dengan usulan yang ada untuk dibahas dan dimuat di dalam AMDAL. Bayangannya begini, contoh yang bisa kita gunakan adalah terkait dengan pertambangan. Dalam kami menilai AMDAL untuk kegiatan pertambangan, itu salah satu izin prinsip atau yang harus dimiliki dahulu sebelum proses AMDAL itu bisa dilakukan selain kesesuaian tata ruang, adalah yang namanya persetujuan tekno-ekonomi atas visibility tadi atau studi kelayakan tambang itu. Di situ nanti di dalam persetujuan tekno-ekonomi itu ada bahwa nanti yang akan misalnya lubang yang akan digali itu geometrinya seperti ini, luasannya sekian, kedalamannya sekian, stratifikasinya sekian, batuan limbah yang akan dipindahkan sekian, itu ada semua. Nah, AMDAL itu akan mengkaji dampak dari itu tadi. Kalau kemudian tanah itu digali sekian meter, sekian hektar, itu dampaknya apa? Kalau batuan limbah sekian ribu ton itu ditempatkan di suatu tempat, itu dampaknya apa? Itu AMDAL yang akan dilakukan. Demikian juga misalnya untuk pengolahan limbah B3. Jadi desain dari misalnya incinerator itu sudah ada dulu. Incinerator seperti apa, suhunya berapa, tinggi cerobongnya berapa, waktu tinggalnya berapa, segala itu sudah ditentukan oleh tim teknis dahulu. Baru kemudian masuk ke AMDAL. Nah, AMDAL tinggal mengkaji dari insinerator seperti itu emisinya kayak apa? Sebaran emisinya sampai kemana? Dampak kemudian masyarakat yang terdekatnya seperti apa? Itu AMDAL yang melakukan. Itulah bentuk integrasi yang akan dilakukan terkait dengan IPPA. Demikian juga dengan air limbah. Pak Randy Aunangalal ya. Apa yang berkas perjalanan pekerjaan umum? Ya ini sudah saya jawab tadi. Bu Reni, untuk izin penyimpanan limbah B3 sementara apakah bisa dilihat? Ya. Jadi untuk penyimpanan sementara itu akan dilakukan izin ini. Bahkan nanti tidak perlu lagi persetujuan untuk penyimpanan sementara limbah B3. Pak Devri Colin, bagaimana untuk yang pemerintah seperti infrastruktur? Tadi sudah saya jawab juga. Apakah seluruh usaha dan kegiatan diintegrasi sistem OSS? Jadi saya nggak tahu apakah namanya nanti OSS atau tidak, tapi nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha yang disusun oleh Kemenko Perekonomian. Mungkin itu ya yang ini. Yang belum. Yang ya. Iya. Ada 3 lagi Pak Hari, ini terakhir saya kira. Baik. Bagus. Siap.
Dahsyat. Yang dilingkari ya, atau yang tidak dilingkari? Tidak dilingkari ya. Baik, Pak Haris Muhammad. Terkait kewenangan apakah masih mengikuti peraturan yang lama? Iya Pak, sebagian besar akan mengikuti aturan yang sudah ada di Permen LH 08 2013. Pak Sulaiman dari Grid Borneo, apakah upaya juga tim uji kelayakan? Tidak. Tim uji kelayakan itu hanya akan menilaikan AMDAL. Nanti untuk UKL-UKL itu standar yang diisi oleh pelaku usaha akan diperiksa oleh instansi lingkungan hidup yang berwenang. Jadi kalau kegiatan itu ada di satu kabupaten kota, ya nanti dinas lingkungan hidup kabupaten kota itu yang akan memeriksa UKL-UKL-nya, bukan tim uji kelayakan. Ibu Lani Puspito disebutkan bahwa anggota tim uji kelayakan adalah antara lain ahli bersertifikasi. Sertifikasi apa yang dimaksud? Jadi sertifikasi penilai yang akan diterbitkan oleh Menteri, akan direkomendasikan oleh lembaga uji kelayakan, dan nanti SK-nya adalah SK dari Menteri LHK. Itu Pak Karo. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Sejumlah 47 pertanyaan hari ini. Dari 300 partisipan, saya kira Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang belum tergabung juga ya, panitia, karena batasan. Baik Pak Ari, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, ada beberapa pertanyaan yang tidak relevan pada serial ini, nanti kita akan kompilasi. Mudah-mudahan kita akan bahas di serial berikutnya yang berkaitan dengan kawasan hutan, perizinan berusaha kawasan hutan, gitu ya. Nanti kita akan sampaikan kepada pemilik prosesnya. Pada sesi lain nanti kita akan bahas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan serial webinar, dan kita Biro Humas juga selalu mengkompilasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa direspon. Kita coba kompilasi Pak Ari untuk dokumentasi. Jadi kita menggunakan sistem terdokumentasi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu hadirin. Terima kasih atas partisipasinya bergabung dalam serial webinar hari ini di tema tentang AMDAL dan perlindungan. Sehat-sehat selalu Pak Ari, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, Pak Nono. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Mohon izin share materinya Pak. Baik, nanti. Ya. Materi sudah di-share. Materi ada di live chat.